Saat ini, kubu Jokowi sedang tegang. Hal itu dikarenakan kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud sudah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa kubu Jokowi tegang? Mengapa kubu Jokowi bikin klaim pemilu telah selesai? Padahal, menurut KPU, tahapan pemilu 2024, termasuk Pilpres, belum selesai. Mengapa kubu Jokowi kayak gak suka kalau kubu Ganjar dan Anies menggugat ke MK? Mengapa kubu Jokowi pengen Ganjar dan Anies buru-buru mengucapkan selamat kepada Prabowo? Jadi, kenapa kubu Jokowi jadi kesusu amat? Keputusan KPU belum final dan mengikat sampai ada konfirmasi dari MK atau putusan MK. Begitulah penjelasan Prof. Jimli Asidiki. Bahkan, menurut Ketua Majelis Kehormatan MK itu, keputusan KPU masih bisa berubah. Putusan MK bisa mengubah keputusan KPU. Yang menang jadi kalah. Yang kalah jadi menang. Hal itu sangat mungkin terjadi karena konstitusi mengatur kewenangan mutlak dari MK itu. Karena masih harus menunggu keputusan MK, maka kubu Jokowi jadi tegang. Prof. Jimli juga meminta semua pihak untuk menghormati mekanisme konstitusional kita. Berdasarkan penjelasan Prof. Jimli, bisa saja ada pembatalan hasil pemilu, terutama jika keputusan MK berbeda dengan keputusan KPU. Pantesan kubu Jokowi kejang-kejang. Tapi, apakah sudah pernah terjadi pembatalan hasil KPU? Sudah ada loh. Di Indonesia, sudah sering terjadi MK membatalkan keputusan KPU daerah. Sedangkan, untuk pemilihan presiden pun, hasil penghitungan suara oleh KPU pernah dibatalkan oleh MK di berbagai negara. Misal di Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, Thailand, Turki, dan lain-lain, tegas Prof. Jimli. Tentu saja, itu maksudnya kepala pemerintahan negara-negara lainnya, bukan Indonesia. Tapi, menurut Ketua Majelis Kehormatan MKRI itu pun bisa saja terjadi di Indonesia. Wah, begitu ya. Pantesan kubu Jokowi suka menyindir supaya Ganjar dan Anies buruan menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo. Padahal, kata Prof. Jimli, secara yuridis ucapan selamat memang lebih tepat setelah ada konfirmasi atau vonis MK. Itu kata Ketua Majelis Kehormatan MK loh. Bukan kata saya. Makanya, ayo kita mengikuti saran Prof. Jimli untuk menghormati mekanisme konstitusi. Kubu Jokowi gak usah kebelet ya.
Sesuai jadwal, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa Pilpres mulai tanggal 27 Maret tahun 2024. Hal itu dikarenakan sudah ada paslon yang mendaftarkan gugatan mereka ke MK. Jika tidak ada gugatan sengketa Pilpres, maka MK cuma perlu memberi konfirmasi. Jadi, MK cuma perlu memberitahukan KPU. Memberitahukan bahwa tidak ada gugatan dalam waktu 3 hari setelah keputusan KPU. Tapi, ternyata ada paslon yang mendaftarkan gugatan ke MK. Tonan respek kepada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Saya respek karena mereka punya tujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Masyarakat bisa teredukasi melalui proses persidangan MK. MK punya waktu maksimum 14 hari kerja sebelum membacakan putusan. MK punya waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa gugatan tersebut. Kurun waktu 14 hari kerja itu sudah mulai berjalan per tanggal 25 Maret tahun 2024 yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tim hukum Anies Muhaimin menjadi pasangan pertama yang mendaftar. Mereka langsung mendaftar pada hari pertama pendaftaran gugatan sengketa, yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Disusul pendaftaran dari tim hukum Ganjar Mahfud. Tim hukum Ganjar Mahfud mendaftarkan gugatannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kedua paslon tersebut sama-sama meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Hal itu disebabkan oleh persoalan syarat administratif terkait pencalonan Gibran. Kita ingat pencalonan Gibran diwarnai pelanggaran etika. Baik pelanggaran etika berat oleh Hakim MK, maupun pelanggaran etika para komisioner KPU RI. Kita ingat pelanggaran etika berat Hakim MK ketika diketuai oleh Anwar Usman yang adalah ipar Presiden Jokowi. Di samping persoalan etika itu, tim hukum penggugat juga mendalilkan soal lain, yaitu adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sidang pertama diagendakan pada tanggal 27 Maret mendatang. Walaupun tidak bisa punya ekspektasi tinggi, kita tetap berharap dan berdoa, setidaknya akan baik buat demokrasi Indonesia ke depan. Etika dan moral sangat dibutuhkan. Omon-omon, ternyata PSI juga menggugat ke MK loh. Kalau gak percaya, silakan tanya Mas Bro Google.